Anda masih di Liputan 6 Daerah Jawa Timur. Saudara kesal gara-gara kerap diolok-olok, seorang wanita di Jember kalap menyerang temannya sesama pedagang menggunakan sebilah pisau. Nyawa korban tertolong meski mengalami luka robek di perut. Ungkapan tajamnya lidah bisa mengalahkan tajamnya pisau. Mungkin bisa menggambarkan konflik antar pedagang wanita di Jember ini. Solehati terbaring lemah di rumahnya Desa Tugusari, Kecamatan Bangsal Sari, Jember. Wanita itu menderita luka robek di perutnya usai dianiaya sesama pedagang di kawasan sebuah SD di kawasan Bangsal Sari. Sementara pelaku berinisial SR, warga Desa Curah Kalong, ditahan Polsek Bangsal Sari. Polisi juga menyita pisau yang digunakan menyerang korban. Peristiwa berawal dari cekcok mulut antara korban dan pelaku yang berujung perkelahian. Berdasarkan pemeriksaan awal, pelaku menyerang korban karena kesal kerap diolok-olok. Pelaku adalah pedagang baru dan sering terlibat perselisihan dengan korban yang sudah lama berjualan di kawasan sekolah. Merasa dirinya ini akhir-akhir ini sering dibully, sering dikata-katain oleh Ibu Solehati, sehingga merasa tersulut emosinya. Akhirnya kedua orang tersebut terjadi cekcok dan Ibu Sriwati selaku terlapor dalam hal ini karena emosi spontan beliau melempar pisau yang dia gunakan sehari-hari untuk bekerja tersebut kebetulan mengenai perut dari korban. Pelaku dijerat pasal 351 KUHP tentang penganiayaan dengan ancaman 2 tahun hukuman penjara. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember, Jawa Timur. Saudara, penjamret jalanan yang kerap meresahkan di kawasan Sidoarjo diringkus polisi Polsek Krian. Pelaku merampas dompet serta ponsel hingga sempat dihakimi massa. Irgi Ahmad Fariski babak belur dihajar massa usai terpergok menjamret dompet dan ponsel di Jalan Raya Krian, Sidoarjo. Beruntung nyawa pelaku berhasil diselamatkan oleh anggota polisi yang sedang berpatroli. Pelaku beraksi bersama dengan temannya yang berhasil kabur. Kepada polisi, pelaku mengaku hasil kejahatannya digunakan untuk pesta minuman keras. Kami menerima informasi dari masyarakat telah terjadi penangkapan oleh warga. Warga mengamankan satu orang pelaku atas nama inisial I pada hari Rabu tanggal 29 sekira jam 12:30 di Desa Tambak telah terjadi pencurian dengan kekerasan. Barang bukti HP berikut tas berisi uang. Polisi kini masih memburu rekan tersangka yang kabur. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka dijerat hukuman 9 tahun penjara. Zainul Fajar melaporkan dari Sidoarjo. Saudara, sebanyak 110.000 lebih tiket kereta untuk arus mudik dan arus balik Lebaran 2024 di Daob 8 Surabaya telah terjual. Tiket yang telah terjual tersebut untuk keberangkatan mulai H-10 hingga H+7 Lebaran. Masyarakat sengaja memesan jauh hari dengan tujuan berbagai kota, diantaranya Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi. Pemesanan tiket mudik dan balik Lebaran 2024 di daerah operasi atau Daob 8 Surabaya telah dibuka sejak tanggal 15 Februari lalu. Hingga saat ini jumlah tiket yang telah terjual sebanyak 110.415 tiket. Tiket yang telah terjual untuk keberangkatan H-10 hingga H+7 Lebaran atau tanggal 31 Maret hingga 18 April. Untuk arus mudik keberangkatan tanggal 31 Maret hingga 11 April, sebanyak 64.689 tiket telah terjual. Di masa arus mudik ini, pemesanan tiket terbanyak terjadi pada tanggal 5 hingga 9 April, dengan total tiket terjual 45.513. Sementara untuk arus balik, mulai tanggal 12 hingga 18 April telah terjual 41.726 tiket. Kota tujuan terbanyak penumpang selama masa angkutan Lebaran diantaranya ke Jakarta, Bandung, Yogyakarta, Jember, dan Banyuwangi.
dengan saat ini tiket kereta api di wilayah Daop 8 Surabaya telah terpesan sebanyak 110.415 tiket untuk perjalanan H-10 sampai dengan H+7 di angkutan lebaran tahun 2024 ini. Mayoritas penumpang yang berangkat dari Daop 8 Surabaya terbanyak tujuan ke kota Jakarta, ke kota Yogyakarta, Semarang, Bandung, dan juga ke kota Jember serta Banyuwangi. Dan kereta api yang paling banyak dipesan oleh masyarakat adalah kereta api Airlangga dari Surabaya ke Saturi dengan tujuan akhir stasiun Pasar Senen, serta kereta api Matarmaja dari Malang tujuan Pasar Senen, dan juga kereta api Sancaka dari Surabaya Gubeng tujuan akhir stasiun Yogyakarta. Daop 8 Surabaya mengimbau masyarakat yang memesan tiket angkutan lebaran untuk memperhatikan data identitas diri serta jadwal keberangkatan. Jika keberangkatan pada tanggal yang diinginkan telah habis, pemesan bisa menggunakan fitur Connection Train yang tersedia di aplikasi Akses by KAI. Dari Surabaya, Ari Purwanto melaporkan. Banjir lahar Semeru membawa berkah bagi penambang pasir di Lumajang. Tetaplah bersama kami.